Baik, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan jurnal di bagian abstrak, yaitu dalam jurnal ini membahas tentang perceraian, yaitu akhir dari sebuah ikatan pada sebuah pernikahan yang awalnya diharuskan berjalan seumur hidup. Ini bisa saja terlaksana apabila pasangan sudah tidak ingin meneruskan kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Perceraian sendiri tidak hanya akhir dari sebuah hubungan antara dua insan, namun dalam lembaga gereja, pemerintah, dan Allah sendiri semua juga menanggung resiko perceraian yang umumnya menciptakan sebuah konflik berkepanjangan. Selain itu, jurnal ini membahas tentang anak remaja hingga tipe-tipe kepribadian yang sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari serta pembentukan kepribadian yang terjadi di dalam diri anak. Terima kasih. Oke, jadi baik, di sini saya akan membahas tentang masalah dalam penelitian. Masalah penelitian adalah perceraian yang sudah dilakukan oleh keluarga Kristen di Desa Beru, yang dimana sudah melalui pemberian dan juga penyertaan yang sudah diberikan oleh Allah, dan ini juga merupakan kesalahan serta dosa di mata Allah. Nah, penegasan larangan perceraian dalam pernikahan harus selalu dipegang. Pada zaman sekarang banyak terjadi permasalahan yang mengakibatkan keluarga menjadi hancur dan menimbulkan perceraian. Nah, biasanya yang mempengaruhi terjadinya perceraian terdiri dari faktor dalam keluarga dan faktor dari luar keluarga itu sendiri. Yang berikut tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ada 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk membahas perceraian menurut pandangan Alkitab. Yang kedua, untuk membahas tentang makna kepribadian atau jati diri. Yang ketiga, untuk membahas tentang anak remaja yang dikenali dalam kehidupan. Yang keempat, untuk membahas perceraian yang berhubungan dengan perubahan kondisi kepribadian anak. Subjek penelitian dalam review jurnal kami adalah keluarga yang sudah menikah namun melakukan perceraian, khususnya keluarga-keluarga Kristen yang ada di Desa Baru. Kemudian yang lebih difokuskan pada bagian hasil adalah kepribadian dan anak remaja. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan metodologi korelasional. Pendekatan semacam ini berencana untuk memutuskan apakah ada hubungan antara kedua faktor tersebut. Menarik dari sebuah hipotesis, pemikiran seorang ahli atau pemahaman seorang ahli berdasarkan pengalamannya, kemudian dibentuk menjadi isu-isu yang diajukan untuk mendapat pembelaan sebagai penunjang observasi di lapangan. Baik, yang berikut lokasi penelitian. Nah, dalam jurnal ini, penelitian dilakukan di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Baik, kita masuk pada berikut, yaitu hasil penelitian dalam jurnal ini. Nah, hasil penelitian dalam jurnal ini ditemukan kepribadian itu diartikan sebagai ciri pada diri seseorang yang kita dapat pahami. Nah, seperti seseorang yang memiliki rasa malu yang berlebihan dikatakan sebagai seorang yang berkepribadian malu. Dan juga kita banyak temukan orang yang tidak mempunyai karakter atau jati diri, di mana seringkali diungkapkan bahwa orang yang tidak memiliki kepribadian. Nah, orang yang tidak memiliki kepribadian adalah seseorang yang selalu bingung dalam memutuskan suatu tindakan atau juga pendapat. Hall dan Lindsay menulis yang kepribadian itu yang pertama adalah keterampilan sosial. Yang kedua adalah pengalaman pertama yang ditunjukkan dalam berinteraksi itu sangat bagus. Dan kepribadian juga diartikan sebagai hal yang sangat gampang ditemui melalui komunikasi dan dapat dikenali seseorang itu dengan mudah. Nah, kepribadian ini dia mengandung seluruh isi pikiran, tingkah laku, perasaan, kesadaran dan ketidaksadaran. Yang berikut adalah anak remaja. Dalam kata Latin, remaja disebut juga dengan adolescer yang mempunyai makna tumbuh atau bertumbuh menjadi dewasa. Nah, remaja tidak lagi dapat dikatakan anak-anak
dan juga remaja ini tidak dapat dikatakan sebagai dewasa. Dalam psikologi itu menemukan pendapat bahwa masa remaja yaitu masa di mana usia yang menjalani sebuah proses perubahan dari segi usia atau fisik. Nah, menjadi dewasa, usia yang tidak lagi dapat disebut anak-anak dan juga tidak dapat disebut dewasa. Nah, perubahan cara berpikir akan menumbuhkan rasa perubahan yang mengarah ke hal dewasa, dan itu adalah sebagian dari tahap proses perkembangan remaja dewasa, remaja ke dewasa. Nah, Mepir menyebutkan remaja dapat kita lihat dari segi umur dengan rincian usia 12 sampai 21 tahun untuk wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun itu untuk pria. Nah, masa remaja dilihat dari dua sudut pandang, yaitu usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun, yaitu remaja tahap perkembangan awal dari usia 17 tahun sampai dengan 21 tahun adalah remaja tahap akhir. Nah, ada 5 tipe kepribadian yang sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada tipe sanguin, yang kedua ada tipe flegmatik, yang ketiga itu ada tipe melankolik, dan yang keempat adalah tipe kilerik, dan yang terakhir adalah tipe asertif. Sekian hasil penelitian dari jurnal ini. Yang berikut kelebihannya yaitu judul penelitian ini sangat relevan dan penting dalam konteks perceraian orang tua dan dampaknya terhadap pembentukan kepribadian anak remaja. Perceraian orang tua merupakan masalah umum yang dapat berdampak signifikan pada perkembangan anak. Jurnal ini juga mengungkapkan analisis yang mendalam tentang pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak remaja. Nah, melalui penelusuran faktor-faktor seperti lingkungan dan pergaulan, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana perceraian dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Selain itu, penelitian tersebut juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para orang tua, pendidik, dan praktisi kesehatan mental lainnya tentang bagaimana perceraian orang tua ini dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Nah, dengan demikian jurnal ini memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman tentang dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak-anak. Kekurangan dari jurnal ini yaitu banyak menggunakan kata-kata yang kurang tepat sehingga bunyi kalimat agak tidak nyambung, dan banyak bagian-bagian yang semestinya menggunakan kata penghubung tetapi penulis tidak menggunakannya. Selain itu, dari segi penulisannya juga, terutama dalam hal pengetikan, banyak terdapat kesalahan. Misalnya, ada kata-kata yang ditulis secara singkat, huruf yang tidak lengkap, dan juga penempatan spasi yang salah atau terjadinya pendobelan spasi. Baik, dari semua penjelasan dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembentukan kepribadian anak remaja. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan harga diri yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dari keluarga utuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak perceraian terhadap anak remaja antara lain usia anak saat perceraian terjadi, jenis kelamin, kualitas hubungan dengan orang tua setelah perceraian, serta dukungan sosial yang diterima. Intervensi dan dukungan psikologis yang tepat bagi anak remaja dari keluarga yang bercerai dapat membantu mereka beradaptasi dengan situasi perceraian dan mencegah dampak negatif yang lebih parah.